Halo, nama saya Lee Han Yong, dosen Fakultas Perjanjian Lama di Asia United Theological University. Mulai hari ini, selama 12 minggu, kita akan mempelajari Kitab Bilangan dengan tema besar Kisah di Padang Gurun. Bilangan adalah buku keempat dari Taurat. Awalnya Taurat dalam bahasa Ibrani disebut dengan Torah. Kata Torah berasal dari kata kerja yarah dalam bahasa Ibrani, turunan dari sana, yarah. Berarti mengajar, menasihati, membimbing, atau memimpin. Dengan kata lain, pengajaran dan bimbingan Tuhan terkandung di Kitab Bilangan dalam Taurat. Awalnya Taurat ini atau Torah ini adalah sebuah gulungan kitab besar, dan di dalamnya ada 5 kitab, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, yang bersatu dalam satu kisah. Karena bahan gulungannya terbuat dari kulit domba atau papirus, ukurannya terlalu besar dan mudah hancur. Jadi ada banyak ketidaknyamanan saat digunakan dalam ibadah. Khususnya pada abad ke-6 sebelum Masehi, bangsa Israel hidup sebagai budak di Babilonia. Ketika itu diaspora Israel terbentuk. Mereka tidak bisa lagi beribadah di Bait Allah di Yerusalem, sehingga mereka menyebar dan beribadah di rumah ibadat kecil. Mereka sangat kesusahan saat beribadah menggunakan gulungan Torah besar di rumah ibadat kecil itu. Maka gulungan Torah besar itu dibagi menjadi 5 gulungan Taurat kecil. Jadi itu disebut sebagai Pentateuchos dalam bahasa Yunani yang artinya 5 gulungan. Karena itulah diterjemahkan sebagai Taurat. Awalnya kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan tidak terpisah. Pada abad ketiga sebelum Masehi, salinan bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Yunani. Dalam prosesnya, para penerjemah bahasa Yunani menerjemahkan gulungan keempat dari Taurat. Dilihatlah bahwa kitab Bilangan terdiri dari 36 pasal. Di pasal 1 dan 26 tertulis hasil sensus penduduk. Dapat dilihat bahwa khusus di kitab Bilangan ini ada banyak tanggal dan angka yang disebutkan. Jadi penerjemah bahasa Yunani menamai gulungan keempat ini dengan arithmoi. Dalam bahasa Yunani, arithmoi. Arithmoi adalah arithmetics. Dalam bahasa Inggris, yaitu matematika. Artinya angka. Kemudian diterjemahkan lagi ke bahasa Latin, Liber Numeri. Singkat cerita, kini kitab ini disebut sebagai Bilangan. Pertama, kalau kita melihat latar belakang Bilangan ini, latar belakang utama Bilangan adalah padang gurun. Orang-orang Yahudi mewarisi tradisi buku Midrash, yang dikenal sebagai literatur rabbinik Taurat. Mereka menyebut Bilangan ini sebagai Bemidbar. Arti dari Bemidbar adalah di padang gurun. Kita seringkali mengucapkan kehidupan seperti padang gurun. Dalam Taurat, kata padang gurun tidak selalu bermakna negatif. Di dalamnya juga tersirat makna kias yang positif. Yang pertama, dari sisi negatif, kalau kita mendengar padang gurun, kita akan membayangkan kegagalan hidup yang menyiratkan kehausan, penderitaan, konflik, keluhan, dendam, penghakiman, kematian, dan lain-lain. Nenek saya yang meninggal di usia 97 tahun selalu mengatakan ini kepada saya. Kehidupan adalah penderitaan. Kalau kau tidak suka penderitaan, mati saja. Kehidupan sama dengan penderitaan. Padang gurunlah yang menjadi simbol dari penderitaan itu. Tetapi kalau kita lihat dari sisi positif, kalau kita memperhatikan Taurat dengan baik, latar belakang utama Taurat adalah lebih dari 80% kisahnya terjadi di padang gurun. Dan dalam pewahyuan Alkitab, hadirat Tuhan yang historis, penyertaan Tuhan kepada umatnya, tempat di mana banyak mukjizat yang paling dahsyat, langsung, intens dan nyata terjadi, adalah padang gurun.
Tempat di mana firman dan ajaran Tuhan, yakni hukum Taurat ini diwahyukan, juga adalah padang gurun Sinai. Midbar adalah padang gurun, tempat bagi hadirat Tuhan dan firman-Nya. Sebenarnya dalam bahasa Ibrani, padang gurun adalah midbar. Midbar berasal dari kata dafar. Kata dafar berarti firman, yang juga diartikan sebagai firman Tuhan. Dapat dilihat bahwa kata padang gurun berasal dari kata firman. Berdasarkan hal ini, kita dapat memahami bahwa kisah dalam Bilangan adalah kisah tentang kegagalan di padang gurun, serta tentang pengharapan yang muncul karena bersandar pada firman Tuhan. Ada kalanya kita mengalami kegagalan dalam perjalanan iman yang sama seperti perjalanan di padang gurun, dan terkadang ada kalanya juga kita jatuh. Tetapi kita tetap memegang firman Tuhan dan berpengharapan, sehingga kita bisa berjalan maju lagi ke tanah yang dijanjikannya. Firman Tuhan yang terdapat pada Bilangan bukanlah sebuah cerita masa lalu yang tidak ada hubungannya dengan kita. Ini adalah kisah semua orang percaya yang hidup di masa ini. Dan saya sangat berharap melalui cerita ini, kita bisa menjadi umat yang suci, kerajaan imam yang dikehendaki Allah di dalam perjalanan iman kita. Mari kita perhatikan kitab Bilangan ini. Bilangan terdiri dari 36 pasal, dari pasal pertama sampai pasal ke-36. Jika kita membagi cerita dari pasal 1 sampai 36 berdasarkan episodenya, dapat kita lihat bahwa kitab Bilangan terbagi menjadi 3 episode yang besar. Pembagian besar yang pertama adalah pasal 1 sampai 25. Karena sensus penduduk yang pertama tertulis di pasal 1, lalu sensus kedua tertulis di pasal 26. Pasal 36 adalah kesimpulannya. Namun kalau kita amati isinya, dari pasal 1 sampai 10, Tuhan menyiapkan umat Israel sebelum meninggalkan Gunung Sinai dan masuk ke padang gurun, seperti kita menyiapkan bekal dan air minum dalam sebuah tas sebelum kita pergi piknik. Apa yang harus disiapkan sebelum masuk ke padang gurun? Tertulis di pasal 1 sampai 10. Lalu dari pasal 11 sampai 25 berisi kisah perjalanan di padang gurun. Di dalamnya digambarkan perjalanan bangsa Israel yang dinamis, kegagalan dan harapan, harapan dan kesengsaraan. Dan dari pasal 26 sampai 36, semua generasi pertama mati di padang gurun. Di bagian ini tercatat firman Tuhan untuk generasi kedua padang gurun, sabda Musa, firman Tuhan yang diberikan melalui Musa bagi bangsanya yang akan memasuki tanah perjanjian. Episode pertama. Menurut pasal pertama ayat 1, pada tanggal 1 bulan yang kedua, dalam tahun yang kedua, sesudah bangsa Israel keluar dari Mesir, berarti tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Sudah lewat setahun ya. Mereka tinggal di padang gurun Sinai. Pasal pertama ini dimulai dengan perintah Tuhan kepada Musa, agar Musa memimpin bangsa Israel maju ke padang gurun menuju tanah perjanjian. Namun waktu yang dimiliki sebelum berangkat dari pasal 1 sampai 10, sekitar 20 hari, sangat pendek bukan? Tuhan memerintah bangsa Israel melalui Musa tentang hal-hal yang harus dipersiapkan selama 20 hari sebelum mereka masuk ke padang gurun. Apa yang harus dilakukan? Hal-hal apa yang penting? Secara garis besar ada 4 hal. Apa yang harus disiapkan sebelum masuk ke padang gurun? Yang pertama adalah menghitung jumlah pemimpin yang akan memimpin dalam perjalanan. Yang kedua, menentukan jumlah dan tugas dari kaum Lewi. Yang ketiga, menyucikan tempat tinggal mereka, perkemahan dan seluruh isinya, yang terus ikut berpindah dengan mereka. Dan yang terakhir, aturan terhadap orang Nazir. Mari kita membahas tentang 4 hal ini. Pertama, penghitungan jumlah pemimpin, pekerja, dan prajurit
yang bertugas untuk perjalanan ini. Di sini kita hanya melihat isinya, hanya sekedar menghitung jumlah orang. Saat membaca yang seperti ini di Alkitab, biasanya ada yang hanya kita lewati begitu saja. Misalnya karena ada banyak angka, kita lewatkan. Lalu kita juga melewati bagian siapa melahirkan siapa. Dan di bagian suku yang mana, jumlahnya berapa, kita tidak membaca dan melewatkannya. Itu adalah cara membaca Alkitab yang salah. Sebenarnya konsep angka bagi orang Ibrani jauh melebihi konsep angka-angka yang kita pikirkan secara fisik saat ini. Bagi mereka, angka adalah suatu simbol, dan angka juga dituliskan dengan alfabet Ibrani, jadi ada banyak makna yang terkandung. Jadi saat mencatat sejarah, orang Ibrani selalu mencatat sensus, atau silsilah di bagian awalnya. Karena angka-angka yang muncul dalam silsilah itu menyiratkan dan mengisyaratkan makna yang sangat penting. Oleh karena itulah, bilangan pasal pertama ini dimulai dengan angka-angka. Mari kita membahas arti angka-angka tersebut. Pertama-tama tentang sensus penduduk untuk pemilihan pemimpin dalam persiapan untuk perjalanan ke padang gurun. Dari pasal 1 ayat 1 sampai ayat 54, Tuhan berfirman kepada mereka agar memilih pemimpin. Coba perhatikan ayat 1, 2, dan 3. Angkatlah kepala segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel. Tuhan berkata, hitunglah angkanya. Di sini saya menerjemahkan langsung Nasa Edros. Tuhan berkata, angkatlah kepalanya. Hitunglah jumlah laki-laki berusia 20 tahun ke atas yang sanggup berperang. Kemudian kau dan Harun harus membentuk pasukan dengan mereka. Dan satu pemimpin dari setiap suku harus bergabung bersama kalian. Musa menghitung 2 kelompok. Yang satunya kelompok laki-laki yang berusia 20 tahun ke atas, yang satu kelompok lainnya adalah pemimpin dari setiap suku. Mari kita membahas tentang kata menghitung. Menghitung jumlah kepala orang sebelum masuk ke padang gurun itu bukan berarti menghitung angka saja. Itu bermakna hitunglah dengan baik. Sebenarnya jika hendak ke padang gurun, hal apa saja yang paling mendesak? Jika saya adalah Musa, saya akan mengecek persediaan makanan, mempersiapkan perbekalan, lalu persediaan pakaian, persediaan sepatu. Selain itu, saya juga akan menghitung, mengecek, dan menyiapkan banyak perkakas untuk bertahan hidup selama di padang gurun. Tetapi hal pertama yang Tuhan perintahkan, mengangkat pemimpin dari setiap suku, menghitung semua laki-laki yang berusia 20 tahun ke atas untuk membentuk pasukan. Saudara, para rabi mengatakan bahwa tema pasal 1 ayat 1 sampai 54 dari bilangan yang diisi dengan hasil sensus adalah Nasa. Jika kita membaca komentar-komentar rabi, tema bilangan pasal 1 adalah Nasa. Kata kerja Nasa ini sama dengan kata kerja hitunglah yang dicatat di bilangan ini. Tapi kata ini bukan untuk menghitung angka saja. Di sini tercatat bahwa Nasarosh berarti angkatlah kepalanya. Berarti bukan menghitung angka saja secara fisik, melainkan mengangkat seseorang secara karakter. Lalu dicatat bahwa Musa pergi dan menghitung mereka seperti yang diperintahkan Tuhan. Musa tidak hanya menghitung angkanya, tapi pakat. Artinya dia mengunjungi. Walaupun di Alkitab versi Korea hanya ditulis menghitung. Yang harus disiapkan sebelum masuk ke padang gurun adalah mengangkat pemimpin dengan benar, mengangkat kepala mereka. Saudara, kita menghitung orang hanya dengan angka. Berapa banyak uang yang dia miliki, seberapa besar rumah yang dia tinggali, seberapa besar mobil yang dia naiki, berapa banyak gelar yang dia miliki, seberapa tinggi badan dia. Dan kalau saya juga melihat seberapa tebal rambutnya. Tetapi Tuhan tidak menghitung kita seperti itu. Memang Tuhan menghitung hingga ke jumlah rambut kita. Tapi pada kenyataannya, Tuhan pernah murka terhadap pelaksanaan sensus yang bertujuan hanya untuk kekuasaan semata. Kalau kita lihat 2 Samuel pasal 24, Daud mengadakan sensus dengan tujuan seperti itu. Tuhan marah. Tuhan marah terhadap penghitungan jumlah kepala orang hanya untuk kekuasaan dan kesombongan.
Tuhan bukanlah pribadi yang menghitung jumlah orang. Dia mengangkat dan memelihara manusia. Sekarang ini, apakah gereja menghitung jumlah jemaat? Atau mengangkat kepala jemaat? Ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Apakah saudara selalu menghitung tujuan dan faktor-faktor kesuksesan anak-anak Anda selama membesarkan mereka? Atau apakah saudara benar-benar tulus merawat mereka? Apa yang harus kita siapkan sebelum masuk ke padang gurun? Yang pertama, kedua, dan ketiga adalah pengangkatan pemimpin. Apakah yang harus menjadi tujuan hidup kita? Saling mengangkat satu sama lain, bukan sekedar menghitung angka saja. Yang kedua, angka-angka dari hasil sensus ini menunjukkan ketaatan bangsa Israel pada waktu itu, serta menunjukkan tanggung jawab dan kewajiban mereka. Apa maksudnya? Semua laki-laki yang berusia 20 tahun ke atas dihitung. Itu berarti mereka ditunjuk sebagai prajurit. Bangsa Israel taat pada perintah ini. Musa mendengar firman Tuhan, lalu menyampaikan dan melakukan sesuai firman itu. Jika dilihat bagian depan ini, firman seperti itu diulang lebih dari 10 kali. Taat dan melakukan. Dan mereka mengikuti sensus. Angka-angka dari sensus mengandung arti, bukan hanya keuntungan, tapi juga ketaatan dan tanggung jawab. Kita semua telah dihitung oleh Tuhan. Kita semua termasuk dalam sensus Tuhan. Kita adalah orang-orang yang datang kepada Tuhan karena taat padanya. Artinya, kita telah diberkati Tuhan, tetapi pasti ada tanggung jawab yang mengikuti. Kita adalah para penerima anugerah penebusan, dan juga adalah pasukan rohani. Orang-orang yang diangkat sebagai pasukan rohani, di sini ada tanggung jawab mutlak dan misi yang mutlak. Orang-orang tentu menyukai anugerah. Saya juga suka anugerah. Tetapi tidak menyukai tanggung jawabnya. Tanggung jawab yang Tuhan ingini dari kita adalah tanggung jawab sebagai prajurit. Di sini terdapat kata mutlak. Kita suka kata kira-kira. Tetapi di sini tidak boleh kira-kira. Yang Tuhan inginkan dari kita adalah komitmen mutlak, tanggung jawab mutlak. Yang ketiga, angka-angka ini menyiratkan kedaulatan historis Tuhan. Kalau dilihat baik-baik, jumlah laki-laki yang berusia 20 tahun ke atas lebih dari 600.000 orang. Sungguh luar biasa. Bangsa Israel hidup sebagai budak di Mesir selama 400 tahun lamanya. Kalau dipikir-pikir, bangsa ini bisa saja punah. Berkat yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham telah diwujudkan dengan orang sejumlah 600.000 itu. Hal ini menunjukkan bahwa janji Allah digenapi di bawah kedaulatan Tuhan meskipun banyak tantangan historis dan lingkungan. Kita harus memikirkan baik-baik arti yang terdapat pada angka ini. Saya punya teman seorang pendeta. Dia imigran di Amerika Serikat. Suatu kali dia datang ke Korea, dan saya menemaninya jalan-jalan. Tiba-tiba ia bertanya kepada saya di dalam mobil, "Kenapa di sana ada papan yang bertuliskan Mazmur 24?" Saat saya melihatnya, ternyata bukan Mazmur 24, tetapi Mart 24 jam. Untuk memahami arti sebuah angka, kita harus tahu juga latar belakangnya. Angka-angka yang tercatat di bilangan 1 menunjukkan kepada kita bahwa perjanjian pada generasi Abraham telah tergenapi. Tetapi itu juga menunjukkan bahwa secara perlahan berkat Tuhan terpenuhi. Dalam Kejadian 49 ayat 1-8, Yakub memberkati dan mengutuk 12 anak laki-lakinya. Dan sekarang, kalau kita melihat angka pada sensus pertama di kitab Bilangan, kita dapat melihat bahwa berkat dan kutukan Yakub tercermin di sana. Hasil sensus yang pertama sudah keluar. Dari Ruben sampai Naftali, total 12 suku. Yakub memiliki 12 anak laki-laki, dan dalam Kejadian pasal 48-49, dia memberkati dan mengutuk 12 anak laki-lakinya. Di antara 12 anak laki-laki itu, Simeon dan Lewi adalah saudara kandung.
Dia mengutuk Simeon dan Lewi secara bersama. Nanti kita akan membahas lebih detail tentang kutukan ini. Seperti yang terlihat di sini, kutukan pada Simeon telah digenapi melalui hasil sensus pertama dan kedua, kita dapat melihatnya. Pada sensus pertama, jumlah laki-laki yang berusia 20 tahun ke atas adalah 59.300 orang, dan pada sensus kedua, jumlahnya berkurang menjadi 22.200 orang. Saudara, jika suatu populasi berkurang setengah dalam satu generasi, itu berarti mendekati kepunahan. Sebaliknya, sesuai berkat yang diberikan Yakub, suku Yehuda berkembang menjadi lebih besar daripada suku Ruben yang adalah anak sulung. Tujuan sensus adalah pembagian tanah sesuai jumlah orang. Jika jumlah penduduk banyak, maka mereka dapat tanah lebih luas. Dengan kata lain, Ruben mendapat teguran dari Yakub walaupun ia anak sulung. Yehuda mendapatkan berkat dari Yakub. Apa yang bisa kita renungkan dari sini? Kedaulatan Allah atas sejarah. Berarti, sejarah bukanlah hal yang kebetulan terjadi. Angka-angka dalam hasil sensus ini yang menunjukkan pertambahan penduduk suku Yehuda dan penurunan angka penduduk suku Simeon bukanlah suatu kebetulan. Saya dan saudara berada di bawah kedaulatan Tuhan. Terakhir, di sini ada daftar nama-nama kepala dari setiap suku. Nama-nama kepala dari setiap suku menunjukkan hadirat dan bimbingan Tuhan. Di sini ada 24 nama yang terdaftar. Elizur, Selumiel, Netaniel, Eliab, Elisama, Gamaliel, dan seterusnya. Selalu ada kata-kata LLLL-nya. L ini artinya Tuhan dalam bahasa Ibrani. Dan kalau dilihat lagi, ada nama Shedeur, Yurisadai, dan Amishadai. Ada kata Shaddai atau Siede di nama-nama itu. Arti kata Shaddai adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan ada nama-nama Elizur, Yurisadai, dan Pedazur. Kata Zur terus muncul. Arti kata ini adalah batu karang. Lalu pada nama-nama Aminadab, Amihud, dan Amishadai ini, ada kata Ami berulang-ulang. Artinya Tuhan menyertai kita. Kita adalah umat Allah atau umatku. Kalau nama Abidan, kata Abi berarti Bapa. Hal utama yang harus kita hitung dan siapkan untuk hidup di dunia yang seperti padang gurun ini bukanlah emas, perak, pakaian, kemah, atau senjata. Jadi, apa yang harus kita siapkan untuk menjalani kehidupan di dunia yang seperti padang gurun ini? Benar kan? Yang harus kita andalkan adalah pimpinan Tuhan. Seperti yang tersirat dalam nama-nama tersebut, Tuhan menyertai kita, dan Tuhan hadir dalam hidup kita. Yang terakhir, mari kita membahas pengaturan perkemahan. Selama perjalanan ini mereka harus berkemah. Di pasal 2 ayat 1-34, Tuhan memberi perintah tentang pengaturan perkemahan. Di pasal 2 ayat 2, Tuhan berfirman, orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya. Menurut lambang suku-sukunya, mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan agak jauh daripadanya. Ketika umat Israel berkemah, mereka harus membangun kemahnya dalam komposisi geometris tertentu. Menurut peta, kemah suci ditempatkan di tengah. Pertama, suku Lewi harus membangun kemah mengelilingi kemah suci ini. Kemudian, 12 suku dibagi menjadi 4 kelompok. Di sebelah kanan, perkemahan suku Yehuda. Sebelah barat, perkemahan suku Efraim. Sebelah utara adalah perkemahan suku Dan, dan di sebelah selatan perkemahan suku Ruben. Kalau kita lihat secara geometri, setiap perkemahan umat Israel, perkemahan suku manapun itu, pasti menghadap kemah pertemuan, di mana hadirat Tuhan selalu ada. Apa yang Tuhan minta dari kita dalam pengaturan perkemahan ini adalah fokus kepadanya. Selama berjalan di padang gurun, marilah kita selalu menunjukkan mata kepada Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan.
Saya akan menutup dengan kesimpulannya. Kita mempersiapkan berbagai hal untuk menjalani kehidupan yang seperti di padang gurun ini. Ada persiapan untuk hari tua. Ada yang untuk pendidikan juga. Untuk semua itu, kita bekerja lebih keras. Tapi, apa yang harus kita persiapkan untuk perjalanan spiritual kita? Melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan berfirman kepada kita bahwa kita tidak perlu bersaing secara angka. Tapi kita seharusnya saling mengangkat dulu kepala satu sama lain. Yang kedua, Tuhan telah memanggil kita sebagai pasukan rohani. Artinya, sebelum kita meminta sesuatu, kita berkomitmen dulu sambil memenuhi tanggung jawab dan kewajiban. Tuhan berharap kita berkomitmen. Tuhan berharap kita menyiapkan diri dengan komitmen. Yang ketiga, Dia berfirman agar kita percaya pada perjanjian dan kedaulatan Allah. Ketika kita menjalani kehidupan ini, ada banyak penderitaan, kesakitan, dan kegagalan. Saat semua itu datang, kita tidak boleh putus asa dan harus percaya pada kedaulatan Tuhan. Yang keempat, bukan saya yang memimpin kehidupan. Tuhan menginginkan hidup yang seturut tuntunan dan penyertaan Tuhan, serta selalu mengarahkan pandangan kepadanya dari kita. Kehidupan yang dipimpin oleh Tuhan. Kehidupan yang menghormati tatanan spiritual. Hanya berfokus pada Tuhan. Tidak mengutamakan kecepatan namun arah, berpusat pada ibadah dan menjadi saksi bagi dunia. Hari ini kita membahas tentang persiapan masuk ke padang gurun dalam kitab Bilangan. Minggu depan, kita akan membahas tentang peran dan sosok sebenarnya dari orang Lewi selama mereka melakukan persiapan masuk ke padang gurun. Terima kasih atas perhatiannya.